Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat ya. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pangkat 3. Yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian pangkat 3 dan operasi hitung pangkat 3. Semoga setelah pembelajaran hari ini, Ananda dapat mengoperasikan berbagai macam operasi hitung pangkat 3. Selamat belajar Ananda. Pengertian pangkat 3. Kita ingat-ingat lagi arti dari perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang, berurutan atau berganda bilangan dengan faktor-faktor bilangan yang sama. Untuk pangkat 3 itu artinya sama dengan A pangkat 3. Sama dengan A dikali A dikali A. Jadi A-nya ada 3 kali. Kita lihat contohnya. Misalkan 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 2 kita kali dengan 2, kita kali lagi dengan 2. 2 kita kali dengan 2-nya 4, 4 kali 2 lagi. Sama dengan 8. Jadi ingat, 2 kali 2 kali 2. Beda dengan 2 kali 3. Contoh lain, misalkan 3 pangkat 3. Sama dengan 3 kita kali dengan 3, kita kali lagi dengan 3. 3 kali 3-nya 9, 9 kita kalikan lagi dengan 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 27. Sekarang kita ke operasi hitung pangkat 3. Kita lihat contohnya. Berapakah hasil dari 4 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3? Kita jawab. Kita lihat dulu untuk 4 pangkat 3 ya. Nah ini tidak boleh misalkan kita jumlahkan dulu baru dipangkatkan. Misalkan 4 kita tambah 7 dulu baru dipangkat 3 itu tidak boleh. Jadi kita pangkatkan dulu satu per satu. 4 pangkat 3-nya adalah sama dengan 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 64. Untuk 7 pangkat 3-nya sama dengan 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Maka untuk 4 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 itu sama saja dengan 64 ditambah 343. Maka hasilnya adalah sama dengan 407. Kita lihat lagi contoh yang lain. Hasil dari 12 pangkat 3 dikurang 9 pangkat 3 adalah sama halnya dengan penjumlahan. Untuk pengurangan juga kita pangkatkan dulu, baru kita kurangi. Jadi tidak boleh misalkan dikurangkan dulu baru dipangkatkan. Jadi kita cari dulu 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 itu sama dengan 12 kita kali 12, kita kali lagi 12. Maka hasilnya adalah sama dengan 1728. Untuk 9 pangkat 3-nya itu sama dengan
9 kali 9 kali 9. Hasilnya adalah sama dengan 729. Jadi, untuk 12 pangkat 3 dikurang 9 pangkat 3 itu sama saja dengan 1728 kita kurang dengan 729. Maka hasilnya adalah sama dengan 999. Kita lihat untuk contoh berikutnya. Hasil dari 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 adalah, kita jawab. Nah, untuk perkalian dan pembagian, boleh kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu baru dipangkatkan. Ya, kita kalikan dulu 3 kali 5 dulu. Ya, 3 kali 5-nya adalah 15. Berarti 15 pangkat 3. Jadi ini sama saja dengan 15 kita kali dengan 15, kita kali lagi dengan 15. Maka hasilnya adalah sama dengan 3.375. Jadi untuk perkalian boleh kita kalikan dulu. Kita lihat contoh selanjutnya. Hasil dari 36 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 adalah, seperti halnya perkalian, untuk pembagian ini boleh kita bagi dulu baru kita pangkatkan. Jadi kita bagi dulu 36 kita bagi 4 dulu adalah 9. Jadi untuk 36 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 itu sama dengan 9 pangkat 3. Baru kita kerjakan lagi. 9 pangkat 3 itu sama saja dengan 9. Kita kali dengan 9. Kita kali lagi dengan 9. Hasilnya adalah sama dengan 729. Jadi untuk kali dan bagi boleh. Kita kali dulu baru dipangkat. Kita bagi dulu baru dipangkat. Sedangkan untuk tambah dan kurang itu tidak boleh. Harus dipangkatkan dulu. Sekarang kita akan ke operasi hitung campuran untuk bilangan pangkat 3. Kita ingat-ingat lagi untuk aturan operasi hitung campuran. Kita masih ingat untuk di posisi pertama itu ada tanda kurung. Posisi kedua itu ada kali dan bagi. Posisi ketiga itu ada tambah dan kurang. Jadi kita ingat-ingat lagi tentang kur, kaba, taku. Kurung, kali bagi, tambah kurang. Sekarang kita ke operasi hitung campuran dari pangkat 3. Contohnya adalah hasil dari 8 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 adalah berapa? Untuk operasi hitung campuran kita lihat dulu jenis operasi yang ada di dalam soalnya. Di sini ada penjumlahan dan perkalian. Kita ingat-ingat lagi kur kabataku. Kurungnya tidak ada tapi di sini ada kali. Berarti itu kali harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi untuk 8 pangkat 3 kita tambah dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 3 ditambah, nah yang kalinya kita kerjakan dulu, dikalikan dulu ya. 2 kali 5 itu adalah 10 pangkat 3. Sama saja dengan 8 pangkat 3-nya berarti 8 kali 8 kali 8. Hasilnya adalah 512. Kita tambah dengan 10 pangkat 3. 10 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah sama dengan 1000. Jadi kita tinggal tambahkan 512 ditambah 1000. Hasilnya adalah 1512. Jadi untuk hasil dari 8 pangkat 3
ditambah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3, hasilnya adalah 1512. Kita lihat contoh selanjutnya. Hasil dari 9 pangkat 3 ditambah dalam kurung 5 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3, kurung tutup adalah, nah, kita ingat-ingat lagi ya, kur, kaba, taku, kurung. Berarti kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ini tidak bisa kita kerjakan secara berurutan. Kita lihat 9 pangkat 3 kita tambah dengan dalam kurung 5 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan, untuk 9 pangkat 3-nya adalah 729. Kita tambah dengan 5 pangkat 3-nya adalah 125. Kita kurang dengan 2 pangkat 3-nya adalah 8. Sama dengan 729 ditambah kita kurangkan dulu yang di dalam kurung, yaitu 117. Maka hasilnya adalah sama dengan 846. Kita lihat contoh selanjutnya. Hasil dari 18 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 adalah, kita lihat di dalam soal ada operasi bagi dan kali. Untuk bagi dan kali ini kedudukannya sama. Jadi kita bisa kerjakan secara berurutan dari depan mundur ke belakang. Jadi 18 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 adalah sama dengan, boleh kita bagi dulu 18, kita bagi 6 dulu ya. Sama dengan 3 pangkat 3. Nah, baru kita kali dengan 4 pangkat 3. Lalu kita kalikan 3 kali 4-nya dulu. Jadi sama dengan 12 pangkat 3. Lalu kita artikan 12 pangkat 3-nya itu sama dengan 12. Kita kali dengan 12. Kita kali lagi dengan 12. Maka hasilnya adalah sama dengan 1728. Jadi ini boleh dikerjakan secara berurutan. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Yang sudah kita bahas adalah tentang pangkat 3 dan operasinya. Semoga setelah pembelajaran kali ini, Ananda dapat paham dan mengerti apa yang telah dijelaskan. Dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.